Ya, ini teman-teman, kita mau ngecek ukurannya lagi connecting rod, teman ya, metal connecting rod atau stang piston kawan. Kita bongkar dulu, kita buka dulu plastik pembungkusnya. Hai Son, hai Son. Kita video kawan ya, biar berbagi pengalaman kawan ya, berbagi wawasan. Cara pengetesannya pakai git kawan ya, ukurannya biar pas. Ini berbagi wawasan semi otodidak kawan ya. Untuk mekanik yang handal jangan komplain ya. Ya ini masnya yang dari Magetan ini. Ini mekanik alat berat juga kawan. Jangan lupa subscribe sebelum Ya. melihat guys. Ya, jangan lupa kawan ya, nanti bantu subscribe yang mana ya, biar melihat video-video selanjutnya. Kita tes ukurannya. Ini pistonnya nanti juga kita cek kawan kelayakannya. Kalau nggak layak nggak usah dipakai ya. Jangan kebalik ya, atas bawah ini. Ini bagian atas ini. Ya ini kawan, ini kita tes pakai ukuran git ya, bahan plastik git ini ya. Oh nggak begitu kelihatan, tapi kelihatan lah. Ini kawan ya. Nah ini kawan ya. Ini plastik gitnya kawan ya. Kita ukurannya nanti pas apa enggak. Kalau enggak kita kembalikan ke bengkel kawan. Kalau pas nanti pasti putarannya nyaman. Nih kelihatan kawan ya, dekat-dekat dikit. Oke kawan, kita tes dulu ukurannya. Angkat anu WFH. Panjang 6 meter itu panjang Pak. Nah, kita tes dulu. Kita momen kawan ya, kita torsi, kita momen. Ini engine Wayloader Komatsu WA 360 kawan. Kita tes dulu ukuran kitnya pas apa enggak. Ya ini pengurus alat berat juga ini kawan, pakai masker nih, takut corona ini. Kita tes ya, kita tes ukuran torsinya, target pada awalnya kawan ya. Oke, kita tambahi target keduanya kawan. Jangan lupa kawan ya, bantu subscribe ya. Oke, sekarang kita buka lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa kawan ya. Kita buka, kita cek hasilnya seperti apa. Kalau sesuai nanti kurang lebihnya toleransinya 0,51 sampai 0,38 berarti pas kawan, tidak meragukan lagi. Oke, kita tes ini hasilnya seperti apa. Dekatin. Ya ini kawan, kita tes hasilnya tadi pakai plastik git. Nah ini pas kawan, ini antara 0,38 sampai 0,51. Ini kurang lebihnya 0,40-42 kawan, tidak apa-apa, ini pas. Ini pasti nanti putarannya kalau dipakai oli nyaman kawan. Nanti habis ini kita cek, kita tes pakai oli kawan ya. Kita tes ukurannya dulu pas.
pakai git, baru nanti kita pakai oli mengetes putarannya kawan ya. Oke kawan, nanti kita video lagi selanjutnya kawan, nomor 2 kawan ya. Oke, final loh, udah kelihatan penuh. Deketin lagi, deketin biar teman-teman tahu. Nah ini kawan ya, nah ini ukurannya kawan ya, ini pas berarti kawan ya. Ya oke kawan, nah kita jeda dulu videonya kawan, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya kawan, ini kita cek yang nomor 2, tadi nomor 1 udah sip hasilnya kawan. Ini kita tes nomor 2 ya. Nah ini kawan, ini wah kamera ini kurang jelas. Ini kawan ya, nah ini plastik kitnya kawan ya. Nah ini plastik kitnya. Oke, kita tes dulu hasilnya seperti apa kawan, nomor 2 ya. Yang tadi nomor 1 sudah oke kawan. Nah tadi ini nomor 1 udah pas kawan ya. Nah ini kawan, ini nomor 1 tadi sudah pas, ini antara 0,38 sampai ke 0,51 kawan toleransinya kawan. Ini untuk metal connecting rod, metal jalan kawan ya, stang pistonnya ya. Oke kawan, ini kita tes yang nomor 2 sekarang ya. Nanti kita nggak video semuanya kawan ya, soalnya kita jeda-jeda biar nggak terlalu lama durasinya kawan ya. Kita yang penting tahu nih, harus satu persatunya ukurannya kurang lebihnya toleransinya segitu kawan ya. Posisi titik aman ini kita tapi berbagi wawasan semi otodidak kawan ya. Berbagi wawasan semi otodidak kawan ya. Oke, kita kerasi dulu, kita tes, kita pakai momen kawan. Kita momen kawan, target awal dulu. Oke, kita tambahi targetnya kawan. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan spek kawan ya, spek di suku manual ya. Tapi kalau engine udah tahun-tahun lama gini kurang sedikit kawan ya, nanti bisa putus bautnya apa molor nanti kawan. Nah sekarang kita buka lagi, kita buka. Kita lihat dulu hasilnya kitnya tadi seperti apa kawan, ukurannya kawan. Kita lihat hasilnya kawan ya. Oke, kita buka. Kita buka kitnya. Hasilnya seperti apa? Kita tes hasilnya kawan ya. Dekatin ini. Dekatin ya. Ini kawan kita tes hasilnya. Nah, ini pas kawan, ukurannya 0,38 kawan. Nah, pas ini. Kurang lebihnya 0,40 nggak apa-apa. Oke kawan. Sip, ini pasti nanti putarannya nyaman nih kawan, posisi titik aman kawan ya. Oke kawan, nomor 2 kita tes. Nanti kita videonya nggak terlalu lama, biar nggak terlalu lama kawan ya. Kita nggak videokan semua, yang penting tahu kawan ya ukurannya ya. Jadi lo tahu ya ukurannya, ini nomor 1 ini kawan. Nah ini ukurannya seperti kawan ya kawan. Sekarang kita tes. Ini sudah piston. Ini kita tes yang nomor 3 sekarang kawan ya. Kita tes nomor 3. Nah hasilnya seperti apa nih, 1, 2 udah bagus. Nanti kita tes nomor 3 kawan ya. Habis itu kita tes pakai oli kawan ya, biar videonya nggak terlalu lama, kita jeda-jeda kawan. Yang penting tahu intinya, ini nanti kita kebutuhannya plastik ini 0,38 sampai 0,51 kawan. Oke, ini engine WA 380 kawan. Oke. Ini nanti juga kita tes pistonnya kawan ya.
Kita tes pistonnya pakai ring pistonnya ini kawan. Nanti hasilnya seperti apa ini. Ini masih bisa dipakai apa enggak ini? Tak pakai ring piston baru nih ya. Ini soalnya kemarin bekasnya ring patah kawan. Kalau longgar udah nggak kita pakai kawan. Kita tes dulu. Ini nomor 3. Oke. Ya, ini kita momen kawan, kita torsi. Target awal dulu kawan ya. Kita momen. Ya, tambahi lagi target keduanya. Ini pengecekan semi otodidak ya Pak teman ya. Kita mampunya pakai plastik kit kawan. Ya. Oke, kita buka lagi sekarang. Kita buka. Kita buka dulu. Kita buka ya. Kita buka teman-teman ya. Hasilnya seperti apa? Ya kawan, sekarang kita tes ini kawan. Lihat nih hasilnya. Ya pas kawan, ini antara 0,38 sampai 0,51. Ini kurang lebihnya 0,45. ya apa-apa kawan, masih bisa, toleransinya pas. Ini pasti nanti putarannya bagus nih kawan. Kita yakin kalau naik di atas engine-nya nanti posisi aman. Tahu kawan ya, ini ya, lihat kawan ya. Oke, lihat, berbagi pengalaman aja kawan ya, berbagi wawasan bagi mekanik pemula kawan yang mungkin belum begitu memahami pengetesannya ini kawan. Ini kita dari bengkel, dari garasi kita tes lagi begini kawan. Kita ya nggak terlalu yakin bener lah, keyakinnya harus kita tes lagi kawan ya. Oke kawan, ini sekarang kita tes pakai oli kawan ya, pakai oli. Ya, sekarang kita pakai oli kawan ya. Kita tes putarannya pakai oli. Nah ini, kita kasih oli semua. Kita tes putarannya. Nggak boleh kebalik ya. Ini posisi harusnya di atas ini. Ini kawan, ini ada tandanya kawan ya. Ini posisi di depan ya. Ini nggak boleh kebalik ini. Nah ini kita tes pakai oli. Kita tes putarannya nanti kawan ya. Hasilnya seperti apa. Tapi kalau ukurannya tadi pakai git sudah pas kawan, ini pasti putarannya nanti juga pas. Aman, posisi aman kawan. Ya, kita belajar teliti. Tapi jangan lupa kawan ya, ini tadi crankshaftnya atau askruknya harus dibersihkan dulu ya. Dibersihkan total, disemprot. Seperti video-video selanjutnya kawan ya. Ini semprot total. Jangan sampai ada bekas-bekas gram kotoran tersisa di dalam lubang-lubangnya ini kawan ya. Ini harus bersih, bener total. Ini tadi sudah dibersihkan total kawan ya. Nah ini kita tes pakai oli. Nanti putarannya seperti apa kawan ya. Ya. Ini kita berbagi wawasan kawan ya. Semi otodidak kawan. Ya, kita pakai oli semua. Awas jangan kebalik ya. Ini oke. Kita pakai oli semua. Nanti kita tes putarannya kawan ya. Oke kawan, ini kita pakai oli. Kita tes, kasih pelumas oli. Kita tes putarannya kawan ya, untuk memastikan tidak ada masalah nanti. Tidak ada masalah. Jadi memang pengerjaannya agak lama kawan, berulang-ulang dites.
bongkar pasang baut kawan, tapi nggak apa-apa, ini untuk meyakinkan bagi mekanik-mekanik pemula kawan, untuk berbagi wawasan ya. Ini kita sampai otodidak kawan ya. Ya ini kawan, sekarang kita kerasi, kita pakai momen kawan. Nah ini pengurus anak muda yang gemuk gendut ini kawan ya. Ya. Ini ya, jos ini pengurus syarat berat ini kawan ya. Ini, nanti kita torsi kawan ya. Oke, kita torsi. Ini cuma senyum-senyum aja nih kawan, ini pengurus alat berat ini. Nah. Oke, kita kerasi kawan ya. Konektor. Ya, kita kerasi dulu. Kita pakai momen torsi kawan ya. Nanti sesuaikan spek sok manualnya kawan ya. Ini pengurus saya kawan, ini masih muda, masih udah jadi pengurus alat berat ini. Jos ini kawan. Ya, ini sekarang kita torsi kawan ya. Nah, kita torsi semua. Oke, torsi semua. Target awal dulu torsinya ya. Oke. Kita pakai momen. Kita momen dulu target awalnya. Nah, kita momen dulu semua. Sekarang kita target keduanya kawan. Kita target keduanya. Kita target keduanya. Kawan, kita momen semua dulu kawan. Tadi ukurannya sudah pas semua, baru kita cek putarannya kawan ya, supaya teman-teman yang masih muda-muda tahu ya, mekanik pemula ya. Ini kita pembelajaran bagi wawasan sambil otodidak. Oke kawan, ini kawan, kita cek putarannya ya, dari sudut ke sudut harus anu kawan, kita tunjukin. Nah ini kita cek kawan ya, ini harus dari sudut-sudut harus goyang kawan ya. Nah ini harus pastikan goyang, sudut ke sudut harus goyang kawan ya. Nah ini harus goyang dari sudut ke sudut kawan. Kalau nggak goyang ini berbahaya kawan, harus ada spellingnya kawan ya. Ini harus ada spelling ini, dari sudut ke sudut harus ada spelling. Nah kalau sudah ada spelling begini kawan, baru kita putar kawan, pelan-pelan ini kita putar ya. Ini. Nah ini putarannya ringan kawan. Lihat kawan, ini kalau 1,5 putaran atau 2 berarti masih ada masalah. Ini kalau kita cek pakai feeling begini kawan ya, ini minimal 3 putaran kawan, 2 putaran setengah atau 3 putaran atau lebih baru nyaman. Lihat kawan ya, coba lihat. Nah berapa putaran kawan, ini hampir 4 putaran kawan, 1, 2, 3, 4. Ini nyaman, ini soalnya tadi ukurannya sudah pas kawan, 0,38 sampai 0,51. Hasilnya pasti putarannya ringan. Ini yakin kita pasang nanti di unitnya nggak ada masalah kawan. Lihat kawan. Nah putarannya pasti ringan. Nah ini kalau kita putar begini nggak usah pakai tenaga, biasa aja udah muter ringan kawan. Oke kawan. Nah gini, sekarang nomor 2 kawan. Nomor 2 juga sama. Kita tes ini kawan. Berapa menit tuh? Udah deh, ini kawan. Segitin lagi kawan, nomor 2. Segitin. Nah ini harus goyang juga kawan. Dari sudut-sudut harus goyang. Putarannya harus goyang. Nah ini dari sudut ke sudut kawan ya. Harus ada spelling ini ya. Nah ada spellingnya. Dari sudut ke sudut kawan ya. Jangan sampai ada masalah kalau ada yang enggak ada spellingnya, berarti ada masalah kawan. Dicek lagi kawan. Nah kalau sudah begini kita putar kawan.
muter. Muterannya sesuai arah putaran mesin kawan ya, sesuai arah putaran mesin ya. Nah ini lihat, ini nggak pakai tenaga, udah ringan kawan. Nah ini lihat putarannya kawan ya, ini minimal 2,5 putaran atau 3 putaran baru aman kawan. Lihat 1 2 3 4 ya. Ringan sekali kawan. 1 2 3 4. Oke kawan, sudah tahu kawan ya. Nah jelas ya, ini nomor 2 posisi aman. Oke, sekarang nomor 3 kawan. Kita nomor 3 ya, lihat dari sudut ke sudut juga harus kita cek kawan ya. Ini harus ada spellingnya dari sudut ke sudut kawan. Nanti kalau udah dipasang di silinder bloknya ada pistonnya, ini aman. Kalau ada yang bermasalah di sini nggak ada spelling, bermasalah nanti kawan, bisa ngejam. Oke, lihat kawan. Nah ini dari sudut ke sudut harus ada spelling kawan ya. Oke, nomor 3. Nah ini sudah goyang semua, udah ada spelling. Nah sekarang kita putar kawan ya, kita putar dengan. Nah kita tes kawan ya, berapa putaran ya. Oke, ringan sekali ya. Oke kawan. Nah ringan sekali kawan. Oke, ini yakin nanti udah aman kawan ya. Oke. Oke kawan, sekarang nomor 4 kawan ya. Nomor 4 kita tes lagi. Nah sama, dari sudut ke sudut harus ada putaran, ada spelling kawan ya. Dari sudut ke sudut ya. Ini harus ada spelling semua. Kalau sudah ada spelling, nah kita putar sekarang. Lihat kawan, putarannya kawan ya. Ini posisi kalau cek kanan tadi pakai kitnya pas, putarnya ringan kawan. Lihat kawan, 1 2 3 4, 1 2 3 4, aman kawan. Oke, nomor 4 aman. Sekarang nomor 5 kawan ya. Nah ini kita cek ulang, dari sudut ke sudut harus ada spelling. Ini pastikan ada spelling ini. Kadang-kadang yang mekanik pemula ini teledor nih kawan, akhirnya udah dipasang sebentar aja dihidupin ngejam nih. Kita harus teliti kawan ya, engine ya. Ini kita belajar semi otodidak kawan. Nah ini sudah ada spelling semua. Nah sekarang kita tes putaran. Oke kawan, kita berbagi wawasan. Nah, lihat putaran kawan ya. Nah berapa putaran kawan? 1 2 3 4. Wah ringan sekali kawan. Oke kawan, sekarang nomor 6 kita cek lagi juga. Nah ini harus ada spellingnya, harus goyang kawan ya. Nah ini harus ada goyang setiap sudut kawan, setiap sudut, dari sudut ke sudut harus goyang, harus ada putaran, ini harus ada spelling. Nah oke, ini kalau nggak ada spellingnya bermasalah tadi kawan, metalnya atau posisi lapisan sampingnya ini kawan yang bermasalah. Kalau sampai nggak ada spelling, cek lagi kawan ya, berbahaya kalau dipasang, bisa ngejam. Nah panas soalnya nanti di engine kawan, karena ada gesekan. Oke kawan, ini spellingnya sudah ada semua dari sudut. Sekarang kita tes putar. Ringan sekali kawan. Nah lihat kawan, berapa putaran kawan. Oke kawan, ini sudah kita tes putarannya semua, sudah aman posisi kawan ya. Oke kawan. Ya sekarang kita bungkus mobil ini kawan, kita bungkus lagi. Oke coba. Ini biar sama-sama ngetes kawan, biar tahu perasaannya, raba-rabanya nih. Ini pastikan nih kawan ya, dari sudut ke sudut ini harus ada spelling, naik ke atasnya ya, harus ada spelling semua, baru kita tes putar. Kalau ini nggak ada spelling kawan, ini bisa bermasalah, ini nanti bisa ngejam ini kalau udah dihidupin kawan ya. Sering terjadi begini kawan ya, karena nggak teliti ya. Kita berbagi wawasan kawan ya. Oke, nah ini berapa putaran dah, nyaman sekali. Oke sekarang nomor 2 kawan ya. Oke, sebentar nanti kita bungkus kawan ya. Kalau udah selesai semua, kita
pengerjaan tahap selanjutnya kawan ya. Oke kawan ya. Oke, sekarang sudah posisi aman semua kawan ya. Oke. Oke kawan, nanti kita bungkus kawan ya. Oke kawan, sekarang kita bungkus dulu ya. Kita pengerjaan tahap selanjutnya kawan ya. Kita bungkus. Oke kawan ya, kita berbagi wawasan ini kawan ya. Jangan lupa bantu subscribe kawan ya, supaya kita bisa berkreasi membuat video-video selanjutnya kawan ya. Oke kawan, jangan lupa subscribe di channel kami kawan ya. Oke, kita sekarang bungkus, kita tahapan pengerjaan rute selanjutnya kawan. Oke, sampai jumpa kembali kawan ya.